Oh, itu umat Tuhan semua ya. Iya, iya. Ya perlu kita hormati, kita hargai sampai kristalisasinya pada kebudayaan kan. Iya. Iya. Oh, itu udah spiritual bukan religiusitas lagi, udah teku. Wah, itu juara. Ambil. Halo sahabat Bentara, kita bertemu lagi dalam edisi podcast Bentara Budaya. Masih bersama Mas Nasirun. Kalau dalam episode sebelumnya kita sudah bincang soal bagaimana Mas Nasirun mengumpulkan dengan penuh kesadaran gitu ya, semacam arsip-arsip dari para seniman, dan itu menjadi bekal untuk kita menelisik karya, kiprah, ataupun juga nilai yang mereka wariskan. Kali ini saya ingin tanya sama Mas Nasirun soal karya-karya Mas Nasirun sendiri. Ya. Kalau diperhatikan, sebenarnya ada tema yang konsisten. Mas Nasirun hadirkan lewat karya apapun itu, baik 2 dimensi, 3 dimensi, yaitu bertema wayang. Wayang dan napas keislaman. Boleh Mas Nasirun cerita kenapa kok awalnya mengambil tema wayang? Apakah ini berdasar dari pengalaman masa kecil, misalnya waktu di Cilacap gitu melihat pertunjukan, atau ada keinginan-keinginan lain, motif-motif lain ketika membuat tema ini? Bukan karena wayang nanti terus tingkat likuiditasnya tinggi, bukan lah ya. Oke. Ya, saya terlahir tapi sebenarnya tinggal ibu. Dan ibuku juga orang yang menurut saya pintar nyimpan bahwa ternyata bapak saya itu adalah pembekat badal mursid torekoh Naksabandi dan jadi Naksabandiah. Jadi ayahku ternyata seorang pembekat kayak guru, kayak kalau di Bali kayak pendeta atau biksu. Dan kebetulan nggak ada makamnya, nggak dikasih tanda itu dulu, cuma ada makam keluarga. Ibuku dari tanah Pasundan, Ciamis, itu lebih cenderung dari garis Sunda Wiwitan atau Kejawen. Jadi perpaduan dengan Islam tradisional dengan Sunda Wiwitan, agama Budi lah, agama dari leluhur itu. Di waktu kecil itu ini kalau supaya belajar agama tuh males. Ngaji kayak atau apa. Iya. Tapi aku mendengarkan kok. Iya. Cuman ada pertunjukan wayang sangat terpesona saya. Oh, oke. Dan waktu itu wayang itu tidak sekedar hanya tontonan, tetapi ada tuntunan. Jadi makanya kalau dalam teks wayang, dan sampai saya itu terpesona banget dengan wayang. Dulu saya ngambil ekstrakurikuler waktu kuliah, juga ngambil sastra dalang sama sekarang Prof. Kasidi itu, putranya Pak Timbul itu. Jadi kata Prof. Kasidi bahwa dokter atau Prof ya, wayang ginambar miring dados tulodoning agesang. Jadi wayang digambar mereng adalah gambaran kehidupan manusia. Nah, dari dulu pesona wayang ini bisa saya tampilkan karena apa? Bukan wayang sebagai wayang, karena wayang sudah ini, Mbak Pur, sudah istilahnya Sudarso SP itu sudah klasik, sudah mentok. Dikurangi, tambah jelek, ditambahi tambah jelek. Oh. Itu tingkat keklasikan. Baik. Itu karya agung, karya Kapujangan yang dianggit. Dia selalu menyebut kata dianggit. Jadi dia punya bahasa sendiri, punya istilah sendiri. Lalu kita kan sebagai, yaitu tadi, orang yang praktisi di dunia seni, sebut sajalah kita sebagai kreator. Nah, kita harus menafsir tetapi punya dasarnya. Bukan menafsir tanpa dasar.
Makanya wayang itu dalam 2 epos itu Ramayana Mahabharata itu namanya pakem. Ada inovasi-inovasi, yaitu carangan itu adalah ditafsir ulang. Jadi tidak ada namanya Bimo ngaji, Bimo suci, tidak ada dalam epos Ramayana Mahabharata. Kebayang tidak tanpa ditafsir oleh kreator-kreator berikutnya, dalang-dalang berikutnya. Berarti satu malam hanya mementaskan Ramayana. Malam berikutnya Mahabharata. Selesai. Iya, iya. Sampai 150 tahun sampai sekarang keberadaan wayang itu masih ada karena ada tafsir baru. Iya, iya, betul, betul. Kira tuh lumayan bagus. Lumayan. Tafsir itu yang membuat dia hidup terus. Terus. Napasnya panjang. Ya. Wayang itu. Nah, saya memadukan akhirnya, tetapi tidak pada berhenti di Islam sebenarnya. Iya. Dari unsur Sunda Wiwitan Kejawen, Hindis, Buddhis, Kristiani dan Islam. Jadi kata tamu saya sinkretisme itu saya padu menjadi bahasa rupa saya itu. Oke. Dan itu menjadi lebih lentur gitu. Era politik saya bisa membuat percaturan politik. Dan saya tidak menuding orang. Yang saya tampilkan adalah wayang. Simbol. Simbol. Dia sebagai simbol. Era kontemporer saya menggambarkan wayang. Mu'alaf kontemporer. Enggak paham. Saking enggak paham. Karena penulisannya gini. Teh kuratorialnya kan semuanya merespon Frida Kahlo. Kenal kagak. Ini kok udah pinter-pinter ya? Nah, disitulah ada kelenturan dan keleluasaan untuk generasi menafsir dalam proses berkaryanya itu. Jadi tidak berhenti pada wayang sebenarnya. Tetapi di hari ini pun semodern apapun ruh lokalitas tidak ada usaha dihilangkan dulu. Jadi biar apa ya, kalau kita mengadopsi satu pandangan modernitas secara total, berarti matinya tradisi. Kalau kita memegangi tradisi secara apa ya, kencang, kuat, itu udah mentok, sudah pencapaian pada tingkat keklasikan. Hanya bisa ya mungkin packagingnya atau modern hari ini kita terjadi sebuah cross. Crossnya bukan kultur, culture, kita tuh multicultural. Itu mensederhanakan sekali kalau mengatakan bahwa karya modern adalah terjadi satu cross kultur. Ya benar, tapi ya perlu diluruskan ya. Bangsa ini saya kira sudah bukan makomnya pada tingkatan culture, udah wisdom. Oh baik. Udah. Iya. Sabang sampai Merauke itu punya bahasa yang waриannya nggak bisa terbantahkan, punya warisan kebudayaan seni rupanya nggak terbantahkan, bahkan sampai motif-motifnya udah minta ampun. Nah, ini sebagai modal warisan sebenarnya. Nah, idealnya kan makanya ya zaman sekarang itu mungkin saya sebut tadi packagingnya tadi itu banyak pada tingkat itu. Kalau tidak, kalau kita mengikuti pada era hari ini tanpa ada satu bumbu, aroma, mungkin secuil ruh dari lokal culture ini, yang multicultural tadi ini, kita hanya menjadi penonton peradaban dunia. Iya. Ini menarik karena ya Mas Nashirun secara sadar menyerap gitu ya. Bagaimana budaya lokal, kearifan tradisi kita dalam bentuk karya gitu. Iya. Itu Kita serap, karena ya bukan kita serap ya. Terus apa dong? Untuk dagangan. Oh, ini perdagangan. Ya, karena begini, konon kata dulu di era Soekarno, seorang Jawaharlal Nehru aja terkagum-kagum ketika melihat kebudayaan Hindi-Buddhis yang ternyata dia menggambarkan bahwa pohon ini beringinnya tumbuh di India, tetapi akarnya terlalu kuat di Nusantara ini.
Kalau itu terjadi cross, terjadi akulturasi, di sini aja sudah terjadi. Sudah terjadi mungkin ratusan tahun yang lalu. Makanya mengalami satu kristalisasi puncak-puncak peradabannya nggak teragukan ya. Dari ajaran Hindus-Buddhis melahirkan sebuah Mahakarya Borobudur, mau Prambanan, bahkan saudara kita yang ada di masih mempertahankan mungkin seribuan bahkan jutaan pura sebagai pura dewata. Hal ini sebenarnya sudah memberikan satu contoh. Mungkin kita kurang pede mungkin. Tidak pede kalau tidak menampilkan sesuatu yang mainstream kan begitu loh. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Jadikan packaging aja mainstream. Packagingnya aja. Ini loh tentang modernitasnya mainstream itu. Ya enggak mungkin mereka tahu, wong itu bukan culture mereka. Tetapi sah dong kalau kita membicarakan modernitas barat, apakah di era romantiknya, tarik aja. Ketemu kok tradisi melukis hanya di relief. Kurang bangga apa? Benar. Maunya saya, maksudnya saya. Silahkan mengapresiasi peradaban dunia, mau membaca Ai Weiwei, Jeff Koons ataupun Ansar Nasari dan sebagainya. Tetapi ya kita jangan lupakan, kita juga punya peradaban. Punya peradaban yang sejajar. Bahkan sampai kita terjadi cross saya tadi antara Hindus Buddhis, yaitu di relief yang ada di Candi Tigongwangi yang melahirkan relief Sudamala yang kurang lebih mirip wayang Bali. Itu udah maha seniman loh. Sudah melahirkan karya-karya yang akhirnya pusarannya dari yang klasik itu sampai ke timur, ketemu wayang klitik, ke barat ketemu wayang golek. Itu kurang apa? Iya, begitu kaya. Sangat kaya. Itu sudah jadi cross, sudah. Kalau sekarang bilang cross culture agak lucu sih. Agak lucu. Kita multi culture. Sudah kelasnya kita udah lokal jenia sudah. Dan itu tak copeti tak kutili. Mas Nasiron ambil bagian-bagian untuk jadi karya. Itu. Oke. Nah, saya enggak tahu apakah ada karakter tersendiri dalam wayang yang Mas terus-menerus konsisten dielaborasi nggak? Enggak. Tokohnya atau enggak ada. Semuanya luas aja menjadi simbol. Apakah politik, apakah itu gitu. Luas ya. Nanti kalau itu mentok jadi mandek. Cuman dulu pernah 1000 hari almarhumah ibuku, karena saya benar sekali saya selalu menggambarkan wayang sebagai sumber ide atau dan cerita wayang dan filosofi dan ornamennya. Terus saya sekali-kali saya menjadi wayang. Ternyata capek. Maksudnya gimana itu? Ini kan nanti di lighting loh, nanti di kanvas jadi khusus 100 hari mengenang ibu saya, jadi saya pameran judulnya Salam Bekti di Sangkring waktu itu. Saya menjadi wayang, top banget itu. Jadi itu pas gini loh, capek ya. Itu saya kira bukan kita fanatisme wayang sebagai warisan saja, tapi memang seharusnya idealnya sebagai kreator dimanapun mereka lahir, aku pikir martabat warisan masa lampaunya layak kita junjung, walaupun hanya hadir secuil di dalam proses kreatifnya itu. Itu jadi bukan karena wayang itu sebagai sebuah identitas Jawa, enggak ya. Karena dia ya tadi sinkretisme kan sebenarnya dari banyak kepercayaan, banyak keyakinan, banyak budaya. Itu umat Tuhan semua ya. Ya perlu kita hormati, kita hargai sampai kristalisasinya pada kebudayaan kan. Itu udah spiritual bukan religiusitas lagi, udah teku. Wah, juara. Ambil. Baik. Ya, kira-kira begitu. Oke. Mas Nasiron, ini pertanyaan nakal, penutup. Iya, harus nakal. Mas Nasiron pilih mana? Rambut gondrongnya dipotong atau banting harga?
Aku pernah rambutnya tak potong, waktu muda kepengin nyari pasar, bahasa tak foto lho kok mirip Kadri Sri Mulat. Oh pernah, jadi ini pernah dipotong pendek dulu ini. Maksudnya biar trendy lho kok mirip Kadir ya. Terus nggak pernah pendek, panjang lah terus. Panjang terus. Oke. Kalau bandingkan bahwa kreator itu memberikan banyak alternatif karena ada kodratnya sebenarnya dalam karya seni. Ah, oke. Relativitas. Jadi kita mungkin ketika longgar secara ekonomi, mungkin kita bisa gambar di kanvas besar. Oke. Tetapi kalau memang tidak longgar ya kita nggak paksakan. Iya. Adanya kecil nih. Ini dagangan yang kecil juga ada. Dagangan yang kecil. Relativitasnya di situ. Ya. Ukurannya di situ. Iya, iya. Jadi aku pikir ya kalau bisa bisnismu dengan punya cita rasa seni dong itu ya. Iya. Jadi kalau kita kaku, ya kita juga tidak menjadi ideal, bukan ismu itu idealisme itu. Aku pikir ada contoh lah yang hebat mungkin seorang Avandi lah ya. Jadi mereka tidak hanya bersandar pada kolektor, dia mampu membangun peraturan baru. Begitu saya kira layak kita contoh lah ya. Karena kalau nanti kita di era sekarang kita tidak terbangun patternnya, anak saya kan butuh GoFood dulu. Sama ngisi pulsa itu. Itu realistis. Itu realistis. Bukan lukisannya yang realistis, tapi cara hidupnya cukup realistis. Iya, benar. Benar. Sombong yang ngomong GoFood. Emangnya pakai telepon rumah bisa? Ya udah. Ya karena Mas Nasiron tipe yang sangat menarik ya. Nggak pernah mau pegang gadget. Sehari-hari nggak bisa nyetir mobil. Tapi pengen main TikTok. Ya pengen lah. Selfie juga pengen. Tapi takutnya ketinggalan zaman. Zamannya udah di sana ini. Loh kok masih masang sepatu, lainnya udah finish. Tapi dari semua hal yang Mas sudah buat gitu ya, udah melukis sudah, patung sudah, instalasi performance arts sudah, baca puisi sudah. Apa lagi yang belum? Apa ya? Nyanyi udah loh sama si Krisna ya. Nyanyi udah. Pernah ngisi kultum. Oke. Ngisi kultum. Belum paham dereng? Belum. Ayo kapan paham? Oh bukan bidangnya. Ngisi kultum. Aduh bahaya ini. Bahaya. Dan pencapaian yang belum hanya itu, ngisi kultum itu. Sudah ngisi kultum ya. Iya, bapaknya Alfred juga bilang, wow itu bagus banget. Ya enggak lah. Dalam proses berkesenian dengan terdirinya waktu kita akan semakin ini, aku pikir mungkin kita closing ya. Definisi fine kita itu mungkin tetangga kita udah punya seni halus ya, Malaya. Kita masih fine art, mungkin kalau kita pulang ke belakang kan kagunan. Ya, hidup ini kalau nggak ada gunanya, yang ngapain harus ngambil dunia seni rupa. Seni yang fine maksudnya itu. Jadi kalau bisa ada nilai-nilai kemaslahatannya, ada gunanya lah. Itu aja yang kepingin, bahwa hidup ini semoga nanti pada akhirnya ada gunanya, punya nilai yang bisa saya kira berlanjut lah itu. Sambil mengumpulkan ya, mengumpulkan kearkipan, sambil merendah karir, moga-moga nantinya punya nilai gunanya itu aja. Nilai gunanya. Iya. Oke Mas Nasirun, saya kira ini obrolan yang menyenangkan. Kita ada berapa segmen, mulai dari masa kecil, terus juga proses berkarya sebagai itu adalah deposito. Top lu bilang deposito rasanya. Top. Bekal, itu bekal yang penting. Termasuk juga sampai karya yang Mas elaborasi sampai hari ini. Ya. Terima kasih banyak Mas Nasirun. Sama-sama, semoga bermanfaat. Matur suwun sanget.
Untuk teman-teman, sahabat Bentara, terima kasih telah menyaksikan seri podcast Bentara Budaya bersama Mas Nasirun. Sampai kita bertemu lagi dalam seri podcast selanjutnya. Semoga sehat selalu. Salam budaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.